Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Sylvia Octavia Sari dengan NIM 44014220094. Saya dari Rombel Pendidikan Biologi C. Kali ini saya akan menceritakan tentang tanaman yang banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita. Kalian pasti sering kan memakai minyak kayu putih yang merek ini atau merek ini. Nah, tahukah kalian tanaman apa yang digunakan sebagai bahan baku minyak kayu putih? Atau kalian sudah pernah melihat atau pernah menjumpai tanaman itu sebelumnya? Ya, betul sekali. Tanaman kayu putih adalah bahan dasar pembuatan minyak kayu putih yang sering kita gunakan itu loh. Nah, seperti apa sih tanaman kayu putih itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kayu putih adalah salah satu anggota dari suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang memiliki nama ilmiah yaitu Melaleuca leucodendron dan terkenal sebagai bahan baku pembuatan minyak kayu putih. Kayu putih ini memiliki banyak nama daerah, yaitu yang pertama, bahasa Indonesianya kayu putih, bahasa Sundanya galam, bahasa Inggrisnya pepperbark tree. Pada umumnya, tempat tumbuhnya tanaman kayu putih adalah di wilayah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 400 mdpl. Selain itu, tanaman itu juga bisa tumbuh di daerah pantai atau hutan bakau. Tanaman kayu putih bisa tumbuh hingga mencapai tinggi sekitar 40 meter dan berdiameter batang mencapai 12 meter. Batang tanaman ini berlapis-lapis dan berwarna keabuan. Tanaman kayu putih tidak punya banyak ranting atau cabang dan juga batangnya tidak terlalu besar. Tetapi batang tanaman ini berat dan keras dan juga terlihat kasar pada permukaannya. Tanaman kayu putih berdaun tunggal, berbentuk lanset atau lonjong, dan bertangkai pendek. Daun tanaman kayu putih cukup lebar dengan pangkal daunnya yang runcing dan bagian permukaan atas daunnya terdapat bulu-bulu halus dan berbau khas minyak kayu putih jika diremas. Tanaman kayu putih ini juga memiliki bunga. Nah, bunganya ini termasuk dalam golongan bunga majemuk dan berbentuk seperti bulir yang berwarna putih. Bunga tanaman kayu putih biasanya muncul dari ujung pangkal percabangan daunnya. Tanaman kayu putih ini juga memiliki buah yang dikenal dengan istilah buah gelam atau mikrobolong. Nah, kenapa kok disebut dengan mikrobolong? Karena di bagian tengah bunga terdapat lubang seperti antena. Maka dari itu disebut dengan mikrobolong. Warna buah dari kayu putih ini berwarna kecoklatan, ada juga yang hijau dan ada juga yang hijau kecoklatan. Di daerah asal saya terdapat hutan pohon kayu putih dan juga pabrik pengolahannya. Hutan kayu putih terdapat di Desa Bandung Harjo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Hutan kayu putih di sana masih sangat luas dan juga daunnya lebat-lebat. Adapun tempat pengolahan minyak kayu putih. Masyarakat sekitar memanfaatkan pohon kayu putih untuk diolah menjadi minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih di sini sudah dipasarkan di berbagai daerah. Untuk membuat minyak kayu putih, pertama-tama daun hasil petikan warga dikumpulkan, kemudian ditimbang. Setelah itu, daun-daun ditaruh di dalam kettle. Pabrik minyak kayu putih di Bandung Harjo memiliki sekitar 8 kettle yang digunakan untuk proses penyulingan. Satu kettle mampu menampung sebanyak 1 ton daun kayu putih. Dan dalam satu hari, pembuatan kayu putih membutuhkan sebanyak 24 ton daun kayu putih. Setelah kettle terisi dengan penuh, kettle kemudian ditutup dengan rapat supaya tidak ada rembesan saat penyulingan. Setelah disuling kurang lebih 6 jam, uap hasil penyulingan kemudian disalurkan di tangki pemisah. Hal ini bertujuan agar memisahkan antara air dan minyak hasil penyulingan. Setelah itu, minyak kayu putih akan disalurkan ke tangki penampung yang mampu menampung hingga 200 liter minyak. Lalu, minyak kayu putih akan dipompa di jerigen. Terakhir,
minyak kayu putih murni akan disimpan di gudang dan siap untuk dipasarkan. Masyarakat biasanya memasarkan minyak kayu putih di pinggir-pinggir jalan sekitar Jalan Solo Purwodadi. Sementara itu, limbah daun kayu putih hasil proses penyulingan bisa digunakan kembali sebagai bahan bakar oven, tentu saja setelah dikeringkan terlebih dahulu. Jadi, dalam pengolahan minyak kayu putih di Desa Bandung Harjo, tidak ada bahan yang terbuang, sekalipun itu endapan hasil penyulingan. Selain dikenal sebagai bahan baku pembuatan minyak kayu putih, ternyata tanaman kayu putih ini banyak sekali manfaat lainnya, yaitu yang pertama, sebagai penangkal virus. Seperti yang kita ketahui, minyak kayu putih ini mempunyai kandungan minyak atsiri yang dapat berfungsi untuk menangkap virus dan bakteri. Selain itu, juga ada kandungan sineol yang kandungannya itu sangat tinggi, mencapai 41,6% yang dapat berfungsi sebagai penghambat infeksi akibat virus. Kandungan senyawa ini juga berfungsi untuk mencegah infeksi virus, penyebab influenza dan pneumonia. Yang kedua, ada menangkal radikal bebas. Tanaman kayu putih juga kaya akan antioksidan yang dapat berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Daun tanaman kayu putih juga mempunyai kandungan flavonoid yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas akibat polusi, sinar ultraviolet, dan juga asap rokok. Kandungan senyawa tersebut juga membantu mencegah inflamasi dan melindungi sel dalam tubuh. Manfaat yang ketiga yaitu membuat rileks. Biasanya, minyak kayu putih juga digunakan untuk merilekskan otot yang tegang dengan cara mengoleskan minyak ke bagian tubuh yang sedang pegal atau kram. Minyak kayu putih juga bisa digunakan sebagai aromaterapi di sudut ruangan rumah. Yang keempat adalah meredakan batuk dan pilek. Cukup dengan menyeduh beberapa tetes kayu putih ke dalam air hangat dapat membantu meringankan gejala flu, batuk, dan juga pilek. Nah, caranya itu dengan memasukkan air panas ke dalam baskom, kemudian diberi dengan tetesan minyak kayu putih, kemudian kita menghirup uap dari kayu putih tersebut. Nah, itu dapat meredakan batuk dan pilek. Seperti yang sudah bahas di awal, bahwa dalam pembuatan minyak kayu putih membutuhkan banyak sekali daun kayu putih. Untuk menjaga kelestarian pohon kayu putih, masyarakat Bandung Harjo telah sepakat untuk menggunakan sistem tebang gilir dalam pemanenan kayu putih. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pohon yang telah dipanen tumbuh kembali. Jadi, masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk memanen daun kayu putih tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Bila ada lebih, tidak usah dikembalikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.